Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Amrullah, NIM 2002110303077. Saya kali ini akan melakukan observasi kepada penduduk, tepatnya di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, guna memenuhi tugas pengantar dan filsafat ilmu geografi. Sebelum itu, mari kita simak dan mari kita lihat kegiatan saya sebelum observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zidan Amrullah. Siang ini kita akan melakukan observasi. Sebelum observasi, mari kita lihat kegiatan saya sebelum observasi. Mulai dari bangun tidur, mandi, dan juga tak lupa memakai baju. Jangan lupa makan ya, supaya kuat. Dan juga jangan lupa minum, supaya tidak haus. Serta jangan lupa selalu membawa buku catatan ketika melakukan observasi, guna mencatat info-info penting ketika di tempat observasi. Dan juga jangan lupa memakai sepatu ya, karena cuacanya sedang panas. Jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah, hand sanitizer, dan juga helm. Berikut adalah perjalanan saya menuju tempat observasi dari rumah menuju Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Kota Probolinggo sendiri memiliki luas 5.666 hektar. Secara administrasi, Kota Probolinggo terbagi dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasi, Kecamatan Kedupok, Kecamatan Kandikaran, serta Kecamatan Mayangan yang saya observasi kali ini. Jika melihat kondisi geografis, Kota Probolinggo terletak pada koordinat 7 derajat 43, 41, 7 derajat 49, 4 lintang selatan, dan 113 derajat 10 sampai 113 derajat 15 bujur timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Muhammad Zidan Amrullah. Saya berada di Jalan Ikan Tongkol, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Saya akan menerangkan apa itu kepadatan penduduk. Mari ikuti saya. Salah satu tempat yang saya observasi kali ini tepatnya di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Kecamatan Mayangan merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Kecamatan Mayangan terletak pada 7 derajat 43 lintang utara dan 113 derajat 13 bujur timur. Luas Kecamatan Mayangan sendiri yaitu 8,655 km persegi yang terbagi dari 5 kelurahan. Dengan batas wilayah, sebelah utara adalah Selat Madura, sebelah timur adalah Kecamatan Dringo dan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan Kecamatan Kandikaran, Kota Probolinggo, sebelah barat Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Permasalahan kepadatan penduduk di kota besar sekarang sangat banyak di kota-kota metropolitan. Hal ini berdampak positif serta negatif. Hal ini disebabkan
Pengaruh masa perkembangan penduduk di wilayah sangat besar, ataupun suatu anggota transmigran yang masuk ke kota besar untuk mencari tempat tinggal maupun lapangan pekerjaan. Dampak positif dari kepadatan penduduk ialah banyaknya penduduk yang membuat kota tersebut berkembang pesat. Dampak negatifnya banyaknya kejahatan di wilayah tersebut dan akan berdampak kritisnya ekonomi, khususnya lewat infrastruktur kepadatan penduduk di Kelurahan Mayangan ini. Kita bisa lihat cenderung di sini kepadatan penduduknya itu sangat pesat, dan sampai drainase atau pembuangan airnya itu tidak terkondisikan atau tidak seimbang dengan kepadatan penduduk yang ada, sehingga jikalau hujan turun sangat deras seperti sekarang, apalagi seperti musim hujan sekarang, jika melihat masyarakat dan kebiasaan masyarakat di sini ketika membuang sampah, lalu membuang limbah-limbah rumah tangga di dalam selokan, dan mengakibatkan banjir ketika hujan turun dengan deras. Kepadatan penduduk sendiri adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Contohnya, setiap 1 km persegi wilayah dihuni oleh 120 penduduk. Jika melebihi batas tersebut menyebabkan ledakan penduduk. Contohnya yang sekarang saya injak dan saya berdiri ini di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Terdapat faktor-faktor penyebab kepadatan penduduk. 1. Faktor kelahiran. Dampak utama dari kepadatan penduduk yang berkembang pesat. Indonesia menjadi negara yang termasuk ke dalam negara yang jumlah penduduk terbanyak. Hal ini tidak bisa ditanggulangi, dan kepadatan penduduk dengan faktor kelahiran akan semakin meningkat setiap tahunnya. 2. Faktor iklim dan tempat strategis. Dengan iklim yang nyaman dan tempat yang strategis membuat penduduk beramai-ramai untuk menetap di wilayah tersebut. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka secara perlahan akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk. 3. Faktor ekonomi. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan di suatu wilayah menyebabkan penduduk berbondong-bondong untuk menetap di wilayah tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab kepadatan penduduk di wilayah. 4. Faktor sosial. Faktor ini menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk. Penduduk akan senang dengan suatu tempat yang wilayahnya relatif aman. Jika suatu wilayah memiliki kondisi yang relatif tidak aman, maka wilayah tersebut hanya akan ditempati oleh beberapa penduduk saja. Menurut saya, berikut ini adalah cara mengatasi kepadatan penduduk. 1. Dengan melakukan pengendalian angka kelahiran. 2. Dengan melakukan pemindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang kurang penduduknya. 3. Dengan melakukan pemetaan lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah observasi saya di Jalan Ikan Tongkol. Masyarakatnya yang aman dan damai. Dan di sini juga sama seperti di Jalan Ikan Kakap tadi, lingkungannya yang sangat tidak sehat, dan masyarakatnya selalu membuang limbah rumah tangga ke dalam selokan, dan juga sampah-sampah yang mereka konsumsi dan lalu dibuang di tempat pembuangan air ini. Dan ketika hujan turun, cenderung di wilayah ini dataran rendah dan dekat di pesisir pantai. Jika hujan turun dengan lebat, wilayah ini akan terjadi banjir tinggi kira-kira sampai dada, dan itu terjadi selama beberapa hari.
dan kondisi ekonomi pada saat banjir di wilayah ini sangat memprihatinkan. Setelah kita berjalan, melangkah, observasi, mencatat, saat ini kita akan mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat terkemuka sekaligus pejabat masyarakat Kelurahan Mayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rani selaku tokoh masyarakat dan pejabat masyarakat di pejabat masyarakat di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai fenomena sosial kepadanan penduduk. Ibu, bagaimana beberapa kebiasaan masyarakat di Kelurahan Mayangan, apalagi kepadanan penduduk di Kelurahan Mayangan sangat padat dengan jumlah penduduk hampir sebagian besar itu berada di Kelurahan Mayangan. Iya, jadi saya jelaskan kebiasaan yang dipengaruhi oleh pertama kita pendidikan. Rata-rata di Kecamatan Mayangan kan ada sekitar 60% dari penduduknya mereka ambil mata pencarian sebagai nelayan, dan di situ dari tingkat pendidikannya mereka banyak yang menengah ke bawah, sehingga sulit untuk menerima kebiasaan hidup yang baik, yang sehat, yang bersih. Terutama permasalahan yang paling utama adalah masalah sampah. Masyarakat Mayangan masih minim sekali kesadarannya tentang bagaimana membuang sampah pada tempatnya atau bagaimana memelihara lingkungan di sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian karena tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Mayangan mengakibatkan juga sedikit lahan-lahan yang bisa digunakan untuk mereka melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, utamanya masalah jamban dan lain sebagainya itu masih sangat sulit sekali. Lalu untuk bentuk rumah sendiri, itu sebenarnya bentuk rumah itu merupakan faktor mengapa kepadatan penduduk itu terjadi. Soalnya menurut yang saya tulis di makalah itu, bentuk rumah karena kepadatan penduduk itu bermacam-macam gitu, sehingga dari drainase sendiri itu memiliki cakupan kecil gitu untuk membangun drainase sendiri. Iya, karena memang kalau dilihat sebenarnya bukan cuma di Kecamatan Mayangan ya, jadi di kota ini ada suatu kekurangan, yaitu tata letak atau tata ruang kota. Jadi memungkinkan masyarakat tidak memiliki akses fasilitas umum, semisal jarak antara satu rumah dan yang lainnya itu sangat berdekatan. Kemudian bentuk rumah di situ mereka sangat kecil sekali perhatiannya terhadap bagaimana nanti resapan air hujan itu masuk ke tanah, sehingga mereka mengambil praktisnya ya mungkin biar nggak kotor atau nggak becek, semuanya di paving, semuanya di semen ya. Jadi air tanah itu tidak langsung terserap ke dalam lapisan tanah lagi, jadi sehingga itu juga mengakibatkan tingginya banjir, angka banjir yang ada apabila curah hujan sudah mulai tinggi. Mungkin rencana ke depan atau ada inovasi gitu? Ya, ini kan pemerintah Kota Probolinggo ya bersinergi dengan seluruh masyarakat sekarang sudah mulai membuat terobosan-terobosan baru seperti pembangunan drainase, kemudian ada juga program pemerintah yaitu Kotaku yang dikhususkan untuk wilayah-wilayah kumuh di situ, terutama untuk saluran airnya, sehingga bisa mengurangi resiko banjir dan lain sebagainya. Ya, kemudian
Kalau bentuk inovasinya, kalau di Kecamatan Mayangan kemarin fokus pada pembangunan jamban mandiri untuk masyarakat. Jadi ada istilahnya tabung gas, tabungan bersama rumah sehat, yaitu singkatan ya tabung gas itu. Nah, tabungan bersama rumah sehat ini dikoordinir oleh masing-masing RT RW yang dimotori oleh PKK kecamatan, bekerja sama dengan puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Mayangan, sehingga masyarakat yang rumahnya masih tidak punya jamban atau resapan airnya buruk itu bisa diakomodir dalam kegiatan tabung gas. Jadi yang sudah punya jamban di situ masuk sebagai tabungan, yang tidak punya itu bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga dengan mencicil setiap hari. Itu setiap harinya mereka hanya dikenakan Rp2.000 saja sampai dengan pembangunan selesai. Gitu. Terima kasih waktu singkatnya Ibu Eni. Sama-sama. Semoga dengan adanya observasi kali ini bisa menanggulangi mungkin sedikit ya, menanggulangi dampak dari kepadatan penduduk di Kelurahan Mayangan. Seperti itu wawancara singkat saya bersama tokoh masyarakat dari Kelurahan Mayangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan ngikutin juga dari siang hingga sore hari ini, mulai dari kegiatan sebelum observasi sampai wawancara bersama tokoh masyarakat sekaligus pejabat masyarakat Kelurahan Mayangan. Semoga materi observasi kali ini bisa bermanfaat bagi kalian nanti. Dan juga jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Dan tak lupa subscribe dan nyalakan loncengnya guna mendukung kemajuan dan isi channel ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.